Mari kita bangkit berdiri, kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh datang kembali ke hadapan hadirat-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau, bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Khususnya pada minggu ini kami juga akan menerima perjamuan yang kudus untuk mengingatkan kami kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan, siapkan hati kami, berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Masih dengan tetap bangkit berdiri, mari kita masuk hadirat Tuhan, memuji dan menyembahnya lebih dalam lagi. Kita yakin dan percaya kuasa Tuhan hadir di tempat ini. Mari kita nyanyikan pujian, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
untuk kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dan besar dalam kehidupan kami. Sebab di dalam nama-Mu ada kemenangan Tuhan. Ajar kami Bapa untuk menjadikan Engkau yang utama dan terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pagi ini kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus Bapa. Layakan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa. Kami serahkan Tuhan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bapa, berkatalah di atas puji-pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang hidup, nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Mari dengan iman kita katakan, di dalam Yesus sumber kemenangan kita. Menyanyikan puja lebih dari pemenang. Mari kita nyanyikan puja ini sambil berkesempatan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibacalah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, dibacalah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibacalah pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian berkat kemurahan.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya serahkan kepada Engkau. Kiranya pujian ini boleh kami amini ya Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang teramat baik bagi kami. Engkau adalah yang memberikan anugerah yang besar dalam hidup kami. Biarlah kami boleh merasakan kebaikan di dalam hidup kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar akan firman-Mu. Tuhan, kiranya mempersiapkan hati kami masing-masing, dan Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu dan memberkati kami semua. Oleh karena kami membutuhkan firman, boleh menjadi kekuatan dan menjadi satu iman bagi kami melangkah ke depan di dalam hidup ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita boleh kembali beribadah pada saat ini. Kita merenungkan sebuah tema menatap ke depan dan melangkah maju. Kita sudah hampir sebulan memasuki tahun 2022 dan masih terbentang panjang di hadapan kita, dan kita mau terus melangkah maju bersama dengan Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang baik bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang memberikan hal yang baik kepada kita, dan hal yang baik itu mungkin belum tentu sama dengan apa yang kita bayangkan, karena Tuhan tahu yang terbaik
bagi kita. Kita akan membaca satu ayat dari Ibrani 11 ayat 20. Ibrani 11 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Saudara sekalian, ada seorang bijak yang datang ke tukang membuat cincin emas. Dia melihat tukang cincin ini sudah tua, sudah lanjut, dan sepertinya dia banyak pengalaman hidup. Maka orang bijak ini meminta, tolong buatkan saya sebuah cincin emas yang bagus. Dan tolong Bapak bisa menuliskan kata-kata bijak apa yang Bapak berikan kepada saya. Saya ingin mendapatkan sebuah cincin emas. Saya juga ingin mendapatkan kata-kata bijak dari Bapak yang sudah tua ini. Tukang emas ini berpikir berbulan-bulan, kemudian dia menemukan sebuah kata, sebuah kalimat. Dia tuliskan di cincin itu. Dia ukir cincin itu. Di dalam tentunya bahasa Inggris ya, tetapi kalau diterjemahkan yaitu kalimat itu berbunyi, yang ini pun akan berlalu, yang ini pun akan berlalu. Mungkin kira-kira bahasa Inggrisnya, this shall be past. Saudara sekalian, pada waktu orang bijak itu menerima cincin dan membaca kalimat ini, dia tersenyum. Dia mungkin masih belum bisa memahami sepenuhnya kata-kata ini. Dia pakai cincin ini dan satu kali di dalam hidupnya dia mengalami satu persoalan yang berat, satu masalah yang pelik. Tapi kemudian diam-diam dia membuka cincin itu dan dia membaca. Kata-kata itu berbicara, yang ini pun akan berlalu. Dia sadar bahwa persoalan ini tidak selalu ada, selamanya ada. Persoalan ini akan berlalu. Di situ dia mendapatkan kekuatan dan dia bersyukur kepada Tuhan. Pasti masalah ini akan berlalu. Di lain waktu, orang bijak ini satu kali mengalami satu keberhasilan, kesuksesan, dan dia merasa mungkin karena diri saya ini pandai, karena diri saya ini hebat, dia meraih keberhasilan ini. Tetapi kembali ketika dia membaca kata-kata di dalam cincin itu berkata, yang ini pun akan berlalu. Dia merenungkan keberhasilan kita juga hanya sesaat, tidak mungkin terus-menerus. Dan di situ kita tidak boleh lupa diri atau menjadi jemawa. Kita harus
sadar siapa diri kita. Kata-kata bijak ini memberkati akan orang bijak ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan sebuah tema, menatap ke depan dan melangkah maju. Ada dua hal yang kita mau renungkan. Kalau kita menatap ke depan, berarti kita tidak boleh menoleh ke belakang. Kita tidak boleh menoleh ke belakang. Satu kali Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, dan ada seorang murid, bukan yang termasuk 12 murid, berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Aku mau menjadi murid-Mu. Tetapi Tuhan, izinkan aku pamitan dulu kepada keluarga." Ini dalam Lukas 9 ayat 62. "Tuhan, aku ingin mengikut Engkau, tapi izinkan aku pamit dulu kepada keluargaku." Kemudian Tuhan Yesus berkata satu perkataan, "Barang siapa siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Di sini menunjukkan bukan berarti tidak boleh pamitan kepada keluarga ya, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus menatap ke depan, jangan menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang ini bisa berarti banyak hal. Yang pertama, misalnya istri Lot. Ketika malaikat Tuhan datang menjumpai Lot dan berkata, "Lot, kamu harus segera pergi dari kota Sodom dan Gomora, karena kota ini akan dihancurkan, akan dihanguskan oleh Tuhan." Maka Lot segera berlari kepada sebuah bukit. Tetapi dikatakan istri Lot yang berada di belakang Lot menoleh ke belakang, dan kemudian dia menjadi tiang garam. Dia tidak fokus ke depan, tetapi dia menoleh ke belakang. Mungkin dia melihat masa lalu, tempat tinggal, rumah, harta, ataupun kenyamanan, kemewahan yang pernah dia alami di kota Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora yang melambangkan kenyamanan, kekayaan, dan juga keduniawian. Ketika istri Lot menoleh ke belakang, dia terkena bencana, api dan belerang, dan dia menjadi tiang garam. Dengan kata lain, saudara sekalian, kalau kita mau melangkah maju, menatap ke depan, kita jangan memandang kepada kemewahan dunia atau hal-hal yang menarik kita ke belakang. Mungkin itu keberhasilan kita masa lalu, mungkin itu kebanggaan kita masa lalu. Janganlah itu membuat kita lupa diri. Rasul Paulus pernah merasa sebelum dia terpanggil, dia pernah merasa dia sebagai seorang yang pandai,
sebagai seorang yang berasal dari suku yang sangat-sangat terhormat, Rasul Paulus merasa bangga pada waktu masa mudanya. Dia dididik dalam lingkungan agama Yahudi yang begitu ketat, dengan pendidikan yang begitu baik, jabatan yang baik. Itu mungkin cita-cita dia pada waktu dia masih muda. Dia ingin mencapai satu jabatan, satu kehormatan yang dipandang pada waktu itu sebagai satu kedudukan yang terhormat. Tetapi itu merupakan keinginan dia pribadi, cita-cita dia pribadi, sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, jangan menoleh ke belakang. Juga mengingatkan kepada kita, mungkin pada masa pandemi ini kita juga mengalami kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin pada masa pandemi ini kita kehilangan pekerjaan yang kita begitu banggakan, atau kehilangan sesuatu yang berarti. Tetapi biarlah kita tidak menoleh ke belakang, karena Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, berkatnya bagi kita. Saudara sekalian, ada satu pengalaman daripada Ishak pada waktu dia berada di tanah Kanaan. Ayahnya Abraham menggali sumur untuk ternaknya. Pada zaman itu sumur merupakan satu yang sangat dibutuhkan, yang sangat berharga. Abraham, orang-orang yang menggali sumur, dan mereka menemukan sumur yang baik, yang airnya melimpah. Tapi kemudian ketika Ishak kemudian melanjutkan memiliki sumur itu, orang-orang Filistin tidak senang, merasa iri kepada Ishak, yang mereka melihat Ishak diberkati oleh Tuhan, sehingga orang Filistin iri hati, dan sumur itu ditutup. Kemudian Ishak disuruh pergi. Dalam kitab Kejadian, Ishak pindah ke satu tempat. Dia kembali menggali sumur, dan dia meninggalkan sumur yang lama yang pernah digali oleh ayahnya Abraham. Dia pergi ke satu tempat menggali sumur yang baru. Tuhan juga memberkati. Ada air yang melimpah yang keluar daripada sumur itu. Saudara sekalian, melupakan yang lama, Tuhan memberikan yang baru. Saudara sekalian, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan menjanjikan satu berkat yang baru di tahun yang baru. Masa depan kita masih terbentang panjang. Kita jangan menoleh ke belakang. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, apa yang saudara rasakan?
kita belum bisa melangkah maju ke depan kalau hati kita masih diikat, hati kita masih mengingat pengalaman masa lalu, kegagalan, ataupun hal-hal yang merugikan kita. Biarlah kita mau melangkah maju ke depan bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan menjanjikan berkat-Nya bagi kita. Tuhan Allah yang baik memberikan yang terbaik kepada kita. Tetapi yang pertama, jangan kita menoleh ke belakang. Jangan hati kita kalau bahasa Jawanya digandoli oleh pengalaman yang merugikan kita. Biarlah kita boleh maju, melangkah ke depan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, pada waktu Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14 berkata, "Aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan yang disediakan di hadapanku untuk menerima panggilan surgawi." Ayat ini begitu menggetarkan hati kita. Rasul Paulus tadinya punya cita-cita, punya keinginan, ya, yang dia mau capai di dalam dirinya. Saya akan baca Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita merenungkan ayat ini, seakan-akan berbicara bahwa setiap manusia pada awalnya bisa mempunyai cita-cita pribadi, kerinduan pribadi, keinginan pribadi. Tidak ada salahnya. Sama halnya dengan Rasul Paulus. Dia punya cita-cita pribadi, dia punya ambisi pribadi. Tapi sampai pada satu saat Rasul Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan kebanggaanku, apa yang dahulu merupakan cita-citaku, sekarang tidak lagi. Aku memperoleh sesuatu yang lebih baik. Aku memperoleh panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Saudara sekalian, ini bukan satu hal yang mudah. Paulus tentunya mengalami satu pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, sehingga hidupnya berubah dari yang dulu mengejar-ngejar orang Kristen, membunuh orang Kristen. Sekarang dia mengejar-ngejar orang Kristen untuk
dimenangkan, diinjili, dibawa kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menatap ke depan, melangkah ke depan, ada satu hal yang perlu kita miliki, yaitu iman yang teguh, iman yang kuat. Ada satu pengalaman daripada Ishak pada waktu dia kecil. Bagaimana satu pengalaman yang mungkin tidak pernah dia lupakan. Satu kali ayahnya, Abraham, mengajak dia untuk mempersembahkan korban bakaran. Ishak sebagai seorang anak, mungkin pada waktu itu usianya remaja, mungkin antara 12 sampai 15 tahun. Ishak mempunyai hubungan yang dekat dengan ayahnya. Dia percaya kepada ayahnya. Dia tahu ayahnya mengasihi dia. Satu kali Abraham mengajak Ishak pergi mempersembahkan korban. Sampai di satu tempat, Abraham berkata kepada bujangnya, "Kamu tinggal di sini. Saya dan Ishak akan naik ke atas Gunung Moria untuk mempersembahkan korban." Sampai di tengah jalan, Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapa, kita sudah membawa kayu dan api, tapi di mana anak domba yang akan dipersembahkan bagi Tuhan?" Abraham menjawab, "Anakku, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran." Sampai di tempat tujuan, Ishak masih belum melihat ada anak domba korban bakaran. Tetapi dia tetap percaya. Dia tetap taat kepada Abraham ayahnya. Dia tahu ayahnya mengasihi dia. Dia tidak berontak. Dia tidak bertanya-tanya terus. Sampai di satu saat Ishak mau diikat. Ishak mau ditaruh di atas mezbah. Kita membayangkan saat itu seorang anak yang masih kecil seakan-akan akan dipersembahkan. Tetapi dia tidak berontak. Dia belajar bagaimana iman Abraham kepada Tuhan. Dan dia belajar bagaimana dia merasakan kasih ayahnya kepada dia. Dia percaya ayahnya tidak mungkin berbuat sesuatu yang jahat kepada dia. Sampai di saat-saat tertentu, malaikat Tuhan datang kepada Abraham, berbicara, "Abraham, jangan membunuh anak itu, oleh karena Tuhan menyediakan anak domba untuk korban bakaran." Saudara sekalian, di sini, di dalam peristiwa ini, Ishak belajar. Ishak yang masih kecil ini belajar bagaimana dia beriman kepada Tuhan. Sampai pada saat-saat terakhir, dia belajar beriman kepada Tuhan. Dia percaya kepada Abraham ayahnya, yang memberikan teladan bagaimana dia juga beriman
kepada Tuhan. Dengan kata lain, di dalam peristiwa ini iman Abraham diuji, tapi iman Ishak yang masih muda ini, yang masih remaja ini juga ditumbuhkan, diuji juga. Dan Ishak belajar beriman. Saudara sekalian, dalam kita melangkah ke depan, kita harus memiliki iman yang teguh, percaya kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan tidak pernah melakukan hal yang jahat kepada kita. Tuhan itu baik kepada kita. Hanya seringkali mungkin pikiran kita yang masih terikat kepada hal-hal yang duniawi, dan kita belajar di depan Tuhan menyediakan satu hal yang lebih baik kepada kita. Pada waktu Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 14 tadi, aku menatap ke depan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah bagi aku. Tahap pertama dalam hidup Rasul Paulus, dia sudah mencapai cita-cita pribadinya. Tetapi kemudian dia mendapatkan satu hal yang lebih baik, yang lebih mulia, panggilan surgawi. Sampai pada akhir hidupnya dia berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik di dalam hidup ini. Aku sudah mencapai garis akhir. Dengan kata lain, dia finishing well, mencapai garis akhir dalam kehidupannya dengan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Saudara sekalian, marilah menghadapi tahun 2022 yang masih panjang. Kita menatap pandangan kita ke depan, jangan menoleh ke belakang, dan percaya, beriman Tuhan yang baik memberikan pertolongan kepada kita, penyertaan kepada kita. Satu pengalaman daripada Petrus, ketika Petrus dan teman-temannya naik perahu di Danau Galilea. Pada waktu ada angin ribut, gelombang menerpa danau, perahu mereka terombang-ambing. Tapi kemudian Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Petrus ingin menghampiri Tuhan Yesus. Dia bisa berjalan di atas air. Tapi pada waktu Petrus melihat situasi di sekitarnya, angin dan gelombang, imannya mulai lemah dan dia mulai tenggelam. Sehingga dia mengulurkan tangannya kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah aku. Tuhan Yesus menangkap tangan Petrus dan menarik ke atas. Saudara sekalian, pada waktu pandangan kita tetap ke depan kepada Tuhan Yesus, maka iman kita tetap kuat. Kita tetap berjalan pada jalan yang ditentukan Tuhan bagi kita. Dan kita percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudara sekalian, marilah kita melangkah maju, menatap ke depan, melangkah maju. Kita percaya
Tuhan yang baik, memberikan hal yang baik kepada kita. Asal kita juga melatih iman kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar menatap kepada Tuhan Yesus dan melangkah maju. Di hadapan kami masih terbentang tahun 2022. Bersama dengan Tuhan, kami yakin Tuhan akan menuntun kami, menyertai kami sampai pada akhirnya. Bersama dengan Tuhan, kami boleh melangkah pasti, tidak terjatuh. Tuhan, tolonglah kami. Berkatilah. Sebentar kami akan menerima perjamuan yang kudus, yang mengingatkan kami kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mengingatkan kepada kami akan kasih-Mu yang besar bagi kami. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan membuat kami tetap melangkah maju ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan yang kudus. Saya bacakan satu ayat dari 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya mengundang para pelayan untuk maju ke depan. Ada tempat yang mulia, Yang ada di hadapan kita. Sebentar akan dibagi-baginya. Yang mengingatkan kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus yang terbersama, yang terhidup bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seluruh hidupku milikmu.
Mari kita bangkit berdiri, kita akan pegang roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata pada waktu malam sebelum dia diserahkan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan. Cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur atas segala berkat kasih Tuhan kepada kita. Terima kasih ya Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Pengorbanan yang begitu berharga, begitu besar bagi kami. Setiap kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, siapapun diri kami, biarlah kami tidak menoleh ke belakang, tapi kami boleh melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kami semua. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh melangkah ke depan di tahun yang baru ini, tahun 2022 ini. Bersama dengan Tuhan kami boleh meraih panggilan surgawi bagi kami. Terima kasih, berkati setiap jemaat, berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengar pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kita Pendeta Timotius Setiawan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga Bapak. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada worship leader, kepada singer dan pemain musik atas pelayanan tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kebaktian minggu depan tanggal 6 Februari 2022 masih ada tetap di tempat ini dimulai jam 9 pagi dan kebaktian minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Joyce. Selanjutnya tanggal 2 Februari 2022 ada doa pagi jam 6 sampai jam 7 melalui aplikasi Zoom. Jadi tiap hari Rabu jam 6 sampai jam 7 ada doa pagi, sehingga semua jemaat dapat mengikuti melalui aplikasi Zoom. Terima kasih. Tidak banyak pengumuman untuk minggu ini, tiba saatnya untuk persembahan. Kami mohon kesediaan Ibu Hana dan Ibu Ayin untuk menjadi kolektan hari ini. Terima kasih.
Mari kita tundukkan kepala satu hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati dan urapi tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat segala berkat-Mu yang boleh kami terima. Tuhan, kami juga memanjatkan doa-doa kami pribadi kepadamu. Setiap kami, Engkau tahu pergumulan doa kami masing-masing. Tetapi biarlah kami mau memanjatkan doa kami dengan rasa syukur kepadamu. Dan kami mau memanjatkan doa kami dengan iman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mungkin seringkali doa-doa kami terhalang oleh karena hati kami masih menoleh ke belakang. Mungkin seringkali doa-doa kami terhalang oleh karena kami masih punya perasaan yang belum bersyukur kepadamu. Tuhan, terima kasih. Kami mau memanjatkan doa kami dengan ucapan syukur. Tuhan mendengar setiap doa kami. Mungkin persoalan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, ataupun ekonomi. Kami mau naikkan doa kami kepadamu dengan rasa ucapan syukur dan percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak waktu pada tahun ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya sebagaimana kami boleh berada sampai pada saat ini dalam keadaan yang baik. Ini semua adalah karena anugerah dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota Bandung, berkati semua warganya. Kalau pada saat ini masih dilaksanakan vaksinasi, baik vaksinasi booster bagi lansia ataupun bagi anak-anak 6-11 tahun, vaksinasi yang pertama, yang kedua. Kami berdoa ya Tuhan supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa supaya bangsa ini tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga mobilitas. Biarlah kami diberikan bijaksana daripada Tuhan
Dijauhkan daripada kami segala sakit penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh. Dan kami boleh belajar beriman sekalipun keadaan ekonomi belum pulih sepenuhnya. Tapi kami percaya pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau juga tetap memelihara gerejamu di tempat ini melewati masa pandemi. Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur sampai pada akhirnya kami boleh menyelesaikan kehidupan kami dengan finishing well. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.